Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saudara-saudaraku semua dan saudara-saudariku semua yang berada di seluruh Indonesia dimanapun berada, dan juga yang berada di seluruh dunia dimanapun berada. Apa kabarnya? Gimana nih kabarnya? Pastinya baik-baik aja ya. Sehat-sehat selalu, apalagi kan sekarang COVID-19 sudah nggak ada, udah meninggalkan kita semua, sehingga kita semua menjadi aman dari COVID-19. Tapi walaupun begitu, saudara-saudaraku dan saudari-saudariku semua, tetaplah sejauhnya tetap menjaga kesehatan, yaitu banyak makan sayuran, banyak makan buah-buahan, sedia di rumah susu, madu, minuman herbal dan lain-lainnya gitu, agar kita semua, saudara-saudaraku semua dan saudara-saudariku semua tetap dalam kondisi sehat-sehat selalu. Walaupun COVID-19 sudah nggak ada, namun kita semua harus tetap menjaga sehat agar menjadi sehat selalu gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebuah fatwa baru saja dikeluarkan dari sebuah lembaga Islam. Fatwa tersebut yaitu bahwa haram hukumnya membeli produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi yang berhubungan yang jelas-jelas mendukung kejahatan Israel di Palestina gitu. Wah, berat nih kalau udah ngomongin soal hukum Islam. Apalagi hukum Islamnya adalah haram. Itu kan berat, apalagi kan kalau dikerjakan kita berdosa gitu. Jadi mohon sebenarnya hati-hati, sangat berhati-hati sekali gitu. Jangan sembarangan gitu. Jika terjadi hal-hal demikian gitu, harus lebih berhati-hati lagi gitu. Harus lebih bijak lagi gitu. Dan juga mohon seyogyanya harus lebih dicermati lagi apakah yang fatwa tersebut, yang fatwa haram tersebut, apakah ada substansinya yang seperti yang dikatakan oleh kedua kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran dan Hadis. Apakah ada substansinya dengan yang ada di Al-Quran dan Hadis tersebut gitu, tentang hukum Islam yang haram tersebut gitu.
Intinya dalam menerapkan menfatwakan hukum Islam dalam hal ini haram, yaitu tidak boleh sembarang, tidak boleh gegabah, harus kontekstual dengan Al-Quran dan hadis, harus substansial dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak termasuk dalam hal tersebut, berarti tidak bisa mengharamkan suatu hal, mengharamkan atau tidak bisa kalau tidak termasuk dalam, tidak kontekstual dengan kedua kitab suci kita tersebut, tidak substansial dengan kedua kitab suci kita tersebut gitu. Mengapa? Karena hukum Islam haram, wajib dan sebagainya itu kan berhubungan langsung dengan berdosa atau tidak, yang dikerjakan atau ditinggalkan berdosa apa tidak, itu kan hubungannya langsung dengan demikian gitu. Satu gitu. Yang kedua, sementara di sisi lain kan hak hukum Islam itu harus kontekstual, substansial dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah berdosa tidak, yang hubungannya dengan hukum Islam adalah hak prerogatifnya kitab suci tersebut dan kedua kitab suci tersebut, dan pertamanya hak prerogatifnya Allah dan Rasulullah tentunya kan wakil dari Allah gitu. Hak prerogatifnya mereka berdua gitu, hak prerogatifnya Allah dan Rasulullah dan kedua kitab suci kita tersebut gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan menentukan, fatwakan gitu, kontekstual enggak, substansial enggak gitu. Satu gitu. Kedua, bukan hak prerogatifnya kita soal gitu. Kalau enggak kontekstual, enggak substansial, bukan hak prerogatifnya kita manusia biasa gitu. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan. Dan hal lainnya adalah mengenai hukum Islam. Hukum Islam adalah mengenai hukum Islam haram, wajib dan sebagainya adalah berlakunya adalah tergantung kondisinya, tergantung kondisional gitu. Kalau kondisinya memungkinkan berlaku ya wajib gitu berlaku. Kalau kondisinya nggak memungkinkan tentunya jadi nggak berlaku untuk sementara di kondisi tersebut gitu. Pergi haji hukumnya wajib bagi yang mampu, bagi yang kaya gitu. Kalau nggak mampu, nggak kaya, apakah berlaku? Tentu enggak. Nah itu kan salah satu contohnya itu bagaimana kondisinya kondisional gitu saat berlakunya gitu hukum Islam tersebut gitu. Memakan makanan yang diharamkan oleh Allah adalah haram.
berlakunya adalah kondisinya gimana. Kalau kondisinya nggak banyak makanan dan makanan lain, tentunya kondisi tersebut, hukum tersebut berlaku tentu. Tapi kalau nggak ada makanan, apa berlaku hukum tersebut? Tentunya enggak ya, diperbolehkan sementara waktu untuk kondisi tersebut gitu. Jadi mengenai hukum Islam haram dan sebagainya kan kondisional, bagaimana kondisi tersebut pada saat tersebut gitu. Kalau pada saat tersebut memungkinkan ya berlaku, kalau nggak memungkinkan ya nggak berlaku gitu. Puasa Ramadan hukumnya wajib kalau kondisi kita sehat. Apakah kalau kondisi kita lagi sakit wajib? Ya enggak kan? Nah gitu, kondisional. Untuk sementara waktu di saat kita sakit boleh nggak puasa gitu, tapi harus ganti tetap. Soalnya hukumnya wajib gitu. Sholat hukumnya wajib berdiri kalau kondisi kita lagi sehat. Kalau kondisi kita nggak memungkinkan, sakit, nggak enak badan, apakah harus tetap berdiri? Ya enggak juga kan. Jadi untuk sementara waktu di saat kondisi tersebut nggak berlaku, boleh rebahan apa gimana gitu sesuai kondisi kemauan kita di saat tersebut gitu. Jadi sebenarnya hukum Islam, mengenai hukum-hukum Islam wajib, haram dan sebagainya dilihat dulu kondisinya, kondisional gitu sifatnya gitu. Kita ada dengan saudara-saudara muslim kita yang dimana di Palestina dan sebagainya adalah seperti rangkaian, seperti tembok gitu. Jadi kalau ada yang tersakiti, dijolimi, dibantai misalnya, tentu artinya kita harus merasa tersakiti, merasa dibantai juga gitu. Jadi hukumnya sebenarnya wajib tuh, secara ceramah sebenarnya wajib, cuma nggak dikatakan aja wajib. Kata wajib, kita harus merasa tersakiti, merasa dibantai dan sebagainya. Artinya kita harus membela, menolong gitu saudara-saudara kita yang dibantai, disakiti gitu. Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari, dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang? Kisah cintaku yang seperti dulu, hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenal di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Mengapa terjadi pada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi, tinggalkan dunia, agar aku dapat berjumpa denganmu? Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari, dia telah pergi. Jadi hukumnya gimana nih atas sesama saudara kita yang berada di Palestina? Ya tentunya hukumnya
namanya hukum Allah ya. Ya tentunya tetap sama, yaitu kondisional atas kita. Kalau kita mampu, bisa ada kemampuan gitu, bisa membantu menolong sesama saudara kita yang di Palestina tentunya kita harus wajib menolongnya, karena kita harus tetap merasakan sebagai yang tertindas pula gitu, yang terjalimi pula gitu, sebagai ungkapan dari sesama muslim adalah seperti rangkaian tembok misalnya gitu. Harus bisa menolong, harus mau membantu gitu, harus mau menyelamatkan sesama saudara muslim kita yang berada di Palestina gitu. Kalau kita mampu gitu, kalau kita punya kemampuan. Jadi hukumnya menjadi wajib. Kalau kita nggak punya kemampuan, nggak punya daya mau untuk membantu menolong, menjadi tidak wajib ya. Dan kita bisa menolong sebatas semampu kita, sebatas kemampuan yang kita miliki gitu. Kalau kita mampunya hanya sebatas doa, tentunya kita harus mau mendoakan sesama saudara muslim kita yang berada di Palestina sana gitu, atas kebiadaban kejaliman dari tetangganya tersebut yang kejam dan biadab tersebut gitu. Kita mampunya berdoa, yang kita harus mendoakan mereka sama saudara muslim kita di sana ya, agar diberi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bisa membantu menolong saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina sana, bisa lewat sholat tahajud gitu, bisa lewat doa gitu, doa yang dilakukan di saat kita sholat ya, yaitu doa qunut gitu. Bisa di sholat apa aja, di sholat 5 waktu bisa, di sholat 5 waktu apa aja bisa. Kalau kita belum nggak hafal doa qunut, bisa lewat doa surat apa aja, kalau surat atau lewat bahasa Indonesia pun boleh gitu. Boleh kalau kita belum nggak hafal doa qunut, bisa lewat doa surat apa aja. Kalau enggak, bisa pula lewat doa bahasa Indonesia bisa, agar saudara-saudara muslim kita yang di sana diberi pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa
kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Sekarang kita kembali ke pokok bahasan, ke inti bahasan tentang fatwa haram yang difatwakan oleh lembaga Islam dari institusi pemerintah. Ya, soal haram, yaitu haram membeli produk-produk yang terafiliasi dengan negeri yang kejam tersebut, ya, atas kekejamanan dan kebiadabannya terhadap negeri Palestina, terhadap rakyat Palestina, dengan dengan memboikot atas produk-produk yang mendukung yang perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan negeri tersebut, negeri kejam tersebut gitu ya, dengan memboikot produk-produknya ya. Ya, kalau soal memboikot ya kita kembalikan, kita serahkan ke masing-masing, ke pribadi umat Islam kita ya, umat muslim kita ya, mau atau tidak gitu ya, mampu atau tidak ya, mengganggu atau tidak ya gitu ya. Kalau mau ya silakan, ya terserah aja gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan dengan harus memboikot, tidak bisa ya. Kita kembalikan keikhlasannya terhadap pribadi umat muslim kita ya, masing-masing pribadi ya. Ya terserah aja ya, silakan aja. Ada mampuan enggak, mau atau tidak gitu ya, terganggu atau tidak atas jika memboikot, jika harus memboikot, jika harus tidak membeli produk-produk yang difatwakan haram tersebut ya, terserah masing-masing aja gitu ya. Mampu atau tidak, bersih atau tidak gitu ya, ada kendala apa tidak, terserah masing-masing aja ya. Sementara di sisi lain, untuk membantu menolong menyelamatkan negeri dan Palestina bisa dengan jalur-jalur lainnya, bisa dengan secara resmi menegur, mengingatkan negara tersebut secara langsung, atau bisa pula lewat dari pemimpin kita, pemimpin negeri kita, secara dari bidang politik, secara diplomasi dan sebagainya gitu. Bisa juga dengan dari lewat LSM kita ya, secara resmi bisa menegur, mengingatkan ya, atas lewat jalur hukum, lembaga dunia gitu, lembaga internasional, bisa lewat jalur tersebut dan jalur lainnya gitu. Dan terutama sekali adalah negeri-negeri di sekeliling negeri Palestina tersebut ya, agar punya kepedulian, agar mau membantu menolong, tidak masa bodoh terhadap negeri dan Palestina ya, tidak takut oleh negeri yang sedang, negeri dan kejam dan biadab tersebut yang sedang menjalani berbuat kejam terhadap negeri dan rakyat Palestina tersebut ya.
Oke, saudara-saudaraku dan saudara-saudariku di seluruh Indonesia dimanapun berada, dan juga saudara-saudaraku dan saudari-saudariku di seluruh dunia dimanapun berada. Sampai di sini dulu kontenku kali ini. Jangan lupa ditontonnya kontenku ini dan juga konten-konten yang lain. Konten-konten yang lain juga bagus-bagus loh, indah-indah. Tonton aja, tonton deh. Juga di subscribe ya, jangan lupa. Ingat, jangan lupa di subscribe kontenku ini gitu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi dengan konten-konten aku yang berikutnya. Oke, banyak-banyak terima kasih. Oke, sampai jumpa, sampai bertemu kembali di konten-konten aku yang berikutnya. Sampai jumpa kembali. Oke.